Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kita bertemu lagi ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalian akan belajar mengenai menulis surat lamaran pekerjaan di bab 1 bersama saya, guru bahasa Indonesia kalian, Lia Yulianti. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Baik, akan Ibu jelaskan secara singkat apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang ditujukan kepada instansi perusahaan. Adapun beberapa cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan cara menulisnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis nih. Pertama, dibuat secara tulis tangan, biasanya ditulis dengan tulisan Latin ya, tulisan tangan kita sendiri. Nah, yang kedua, berbentuk elektronik dengan diketik di komputer atau bisa di print out lewat email mungkin. Nah ya, selanjutnya nih, sedangkan menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang keduanya, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Biasanya, riwayat hidup diletakkan pada bagian lampiran. Nah, jadi tidak disatukan dalam berkas, maksudnya tidak disatukan dalam lembar surat lamaran, tetapi dilampirkan di belakang, gitu. Nah, selanjutnya surat lamaran pekerjaan ini memiliki strukturnya. Struktur surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 10. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan setengahnya dulu. Di sini Ibu akan menjelaskan 5 struktur terlebih dahulu. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Bagian ini menunjukkan tempat dan waktu penulisan surat. Pertama, tempat dan tanggal lahir ditempatkan di pojok kanan atas atau bagian bawah sebelum salam penutup. Bulan tidak boleh menggunakan angka. Tahun ditulis lengkap ya. Setiap akhir baris tanpa tanda baca karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, Bumi Ayu 23 Juli 2018. Nah, itu contoh untuk bagaimana cara membuat tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, membuat lampiran. Lampiran, bagian ini berisi jumlah berkas yang dilampirkan. Contohnya yang pertama, kata lampiran tidak disingkat seperti LAMP, tidak ya. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Cara penulisannya hanya kata pertama yang diawali huruf kapital, tanpa tanda baca di bagian akhir. Contohnya, lampiran titik 24 lembar. Nah, itu contoh dari lampiran. Selanjutnya, yang ketiga ada perihal. Bagian ini berisi pokok, surat, dan juga permohonan. Cara penulisannya hanya kata pertama yang diawali huruf kapital, tanpa menggunakan tanda baca di bagian akhir, menggunakan kata benda. Contohnya nih ya, perihal lamaran pekerjaan. Perihal yang kedua, permohonan menjadi karyawan. Nah, itu kira-kira untuk struktur nomor 1, 2, dan 3 untuk tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, dan juga perihal. Selanjutnya, nomor 4 adalah alamat surat. Nah, di bagian ini menunjukkan alamat yang akan dituju, bukan alamat kita ya, tetapi alamat yang akan kita tuju. Perusahaan mana yang akan kita tuju, di situ dituliskan alamatnya. Pertama nih, tidak menggunakan kata kepada. Ya, jadi bagian untuk menunjukkan atau memberikan alamat itu tidak menggunakan kata kepada. Kemudian yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Tidak lebih ya, mau 1, 2 boleh asalkan tidak lebih dari 3 baris. Menggunakan kata bapak atau ibu bila diikuti nama orang, tetapi jika jabatan saja tidak perlu ada kata bapak atau ibu. Tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat seperti JLN, itu bukan singkatan ya. Nah, kata nomor tidak perlu ditulis.
Jadi tidak menggunakan kata nomor di dalam surat lamaran, tidak usah ya. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Setelah nomor diberi tanda koma bila diikuti nama desa, kota, atau lain sebagainya ya, dan harus sebaris. Contohnya, yang terhormat manajer sukses mandiri, di sana tidak menggunakan ibu atau bapak, langsung saja karena jabatan ya. Kemudian Jalan M Yamin nomor 2 di Jakarta, tidak menggunakan di, tulis saja Jakarta. Nah, yang kedua contohnya yang terhormat Dr. Andes Keinard Akbar, Kalibata, Jalan Patimura 159 Lumajang. Nah, itu untuk contoh cara penulisan alamat surat. Alamat surat, ingat cara membuatnya adalah tuliskan alamat yang kita tuju, bukan alamat kita, gitu ya. Yang kelima, ada salam pembuka. Nah, bagian salam pembuka ini berfungsi sebagai pembuka komunikasi. Setelah salam pembuka menggunakan tanda koma. Contohnya, Assalamualaikum, ada tanda koma. Dengan hormat, koma juga. Salam sejahtera, dan lain sebagainya. Cara penulisannya hanya kata pertama yang diawali huruf kapital. Contohnya, kita menggunakan kata dengan hormat. Kata dengan hormat di sini huruf D dari kata dengannya itu menggunakan huruf kapital. Dengan hormat, koma, lalu bisa dilanjutkan. Begitu kira-kira untuk salam pembuka. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari beberapa struktur surat lamaran pekerjaan. Sebetulnya masih ada 5 lagi, tapi Ibu jelaskan setengahnya dulu, 5 dari struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan, di sini ada latihannya. Latihannya tidak sulit. Yang pertama, carilah satu buah contoh surat lamaran pekerjaan di media elektronik. Media elektronik itu banyak ya, seperti TV, radio, internet, bebas asal menggunakan media elektronik. Berbeda dengan media yang bukan elektronik, seperti majalah mungkin, koran. Nah, itu bukan media elektronik ya. Yang kedua, analisislah 5 struktur surat lamaran pekerjaan yang telah dijelaskan tadi. Jadi kamu tinggal mencari surat lamaran pekerjaan di Google misalkan. Jika sudah menemukan, nah kamu cari mana bagian salam pembuka, mana bagian tanggal surat, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan 5 struktur surat lamaran pekerjaan. Tinggal cari ke 5 struktur surat lamaran pekerjaan itu di surat yang sudah kamu temukan di Google, gitu kira-kira. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan untuk mekanisme pengumpulan tugasnya. Oke, untuk mekanisme pengumpulan tugas, kalian silahkan bergabung di Google Classroom. Kode untuk 12 MP1 itu FZIYRF5. Nah, Ibu harap kalian semua sudah bergabung ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah bergabung, tinggal mencari laman tugas untuk pengumpulan tugasnya. Nanti sebelum jam pelajaran, Ibu informasikan terlebih dahulu di grup WhatsApp, kemudian silahkan lihat Google Classroom. Nah, jika sudah bergabung di Google Classroom, lihat video ini terlebih dahulu. Nah, untuk mengumpulkannya baru masuk ke Classroom, begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan kerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.